Mau video kalian yang looks-nya dreamy, atau video kalian tuh yang lampu-lampunya tuh looks-nya kayak ngebloom gitu? Nah, ini dia KNF konsep yang Black Mist Filter yang ada 1/4 dan juga ada yang 1/8. Dan kalian penasaran dengan filter ini? Langsung aja masuk aja ke videonya. Oke, kita lihat dulu isi dalam kotaknya dari si KNF yang Black Diffusion Filter ini ya, atau Mist Filter ini ya. Kita buka dulu ya, biasanya dia isinya langsung filter aja tanpa ada embel-embel yang lain, tapi dia ada hard case yang modelnya kayak gini. Nah, ini dia hard case-nya nih. Nah, ini dia hard case-nya, dan di dalam situ langsung ada filternya, dan isinya cuman ini aja kalau kalian mau beli filter dari KNF ini ya. Ini dia langsung ada filternya di dalamnya. KNF Black Diffusion Mist Filter ini dia itu punya 5 varian ya, mulai dari 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, dan juga ada 1/4 yang plus ND filternya. Nah, jadi kenapa itu banyak angka-angka seperti itu? Nah, itu adalah tingkat kedreamian lah. Itu gua pakai bahasa gampangnya aja. Jadi kayak misalkan kayak 1/8 itu dia dreamy-nya agak ya yang biasa aja. Makin turun angkanya maka makin dreamy. Misalkan kayak 1/4 itu udah mulai muncul tuh dreamy-dreamy-nya. 1/2 lebih dreamy lagi, 1/1 itu udah dreamy banget. Nah, ada juga yang seri satunya itu 1/4 tapi plus ND filter. Nah, misalkan kalau kalian mau pakai ND filter itu, misalkan kalau dalam kondisi yang terang banget, nah itu boleh aja pakai yang ND filternya biar cahayanya itu tetap masuknya itu pas gitu di kamera kalian. Fungsi dari Black Diffusion Mist Filter ini dia itu banyak gitu ya, nggak hanya bikin dreamy looks atau bikin cahaya-cahaya lampu lebih ngebloom gitu, nggak hanya itu aja, tapi dia bisa bikin kulit kita yang misalkan kasar nih ya, kasar, nah itu jauh lebih soft lagi gitu loh, masuk ke dalam kameranya, jadi kulit kita jauh lebih halus. Dan Black Diffusion Mist Filter ini bikin background juga menjadi jauh lebih lembut lagi. Dan satu lagi fungsi yang ini yang gua dapatkan dari Black Diffusion Mist Filter ini, dia itu adalah menyeimbangkan antara highlight dan juga shadow. Jadi rentang tone-nya itu jauh lebih seimbang lagi kalau kita pakai Black Diffusion Mist Filter ini. Filter KNF ini dia itu udah multi layer coating, jadi dia itu mengurangi refleksi. Nah kan biasanya kalau ada beberapa filter tuh kan biasanya kalau kita misalkan pantulin ke lampu, misalkan dia itu kan kayak ada refleksi atau pantulan yang masuk di dalam kamera. Nah tapi kalau si filter KNF ini dia itu nggak ada kayak gitu. Bahkan gua udah coba-coba pantulin ke lampu, pantulin ke matahari, itu nggak ada yang masuk ke dalam sebuah kamera. Dan juga dia mengurangi glare pada video. Maksudnya itu kayak ada cahaya-cahaya yang masuk misalkan dari matahari atau apapun itu, dia itu nggak pantul ke dalam sebuah kamera ini. Filter KNF ini dia itu mempunyai beberapa keunggulan yang lain seperti kayak waterproof ya, udah tahan air, terus anti gores juga ya, misalkan kalau kita pakai kerja berat misalkan kayak kena debu atau lecet apapun dia sudah anti gores. Dan juga yang terakhir itu dia udah anti minyak ya. Jadi ini kalau kita pakai kerja berat dia udah tahan banget nih si filter ini. Tapi enggak juga, misalkan kayak kita sengaja kenain air, kenain minyak atau apapun itu, jangan juga seperti itu. Jadi pakailah sewajar mungkin si filter ini. Dan yang gua rasakan pada filter ini dia itu udah minim color shifting. Nah, color shifting itu apa? Color shifting itu dia itu kayak ngerubah warna pada video atau foto kalian. Jadi kan ada beberapa filter kalau dipasangin filter itu tuh dia ngerubah warna foto atau video, tapi filter KNF ini dia nggak ngerubah sama sekali pada video atau foto kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, di sini gua mau ngetes si filter ini ya, kayak di dalam studio. Bahkan ini gua juga udah pakai untuk video weddingan gua sendiri. Jadi ini filter ini gua kasih ke teman gua, nih pakai nih, kalian cobain. Jadi gua bisa dapat video-video yang looksnya dreamy kayak gitu ya.
Oke, kita masuk ke kesimpulannya aja nih ya. Untuk kesimpulan dari filter ini gua pakai ya. Ini gua pakai di segala project gua nanti ke depannya ya, karena gua suka banget dari hasil si filter ini. Cuman ada beberapa minus ya, mungkin karena gua di sini pakai yang diameter 72 mm dan ada beberapa lensa gua yang kecil gitu, jadi terpaksa gua belikan yang adapternya kayak gitu. Jadi kayak dari lensa kecil ke gede itu bisa dipasang oleh si filter ini. Dan minusnya adalah dia tidak bisa dipasangin hood ya. Tapi kalau misalkan kalian punya lensa yang bener-bener diameternya itu persis atau sama dengan si filter ini, itu masih bisa dipakein lens hood kayak gitu. Jadi kalau kalian mau beli filter ini, kalian kalau bisa diusahakan sama kayak gitu ya, diameter lensanya dengan si filter ini. Dan untuk harganya dia itu sesuai diameter filter ini. Jadi kayak misalkan diameternya itu kecil, itu bisa murah, kayak ada 300.000, 400.000. Nah kalau yang gua punya ini dia itu diameternya 72 mm, dia ada di harga sekitar 600.000. Nah jadi kalau kalian mau beli filter ini, diusahakan itu diameternya harus pas dengan lensa kalian. Oke, segitu aja video kali ini ya. Misalkan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.